Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah ngantuk? Supaya tidak ngantuk, berdiri dulu, tarik berdiri supaya semangat lagi. Nah, kita bikin ice breakingnya itu berupa nyanyi sayonara. Masih ingat nyanyi sayonara? Nanti liriknya berubah ketika ibu memegang bagian tubuh ibu. Ngerti? Ngerti, Bu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa pundak, buat apa lutut, buat apa kepala, buat apa telinga. Baik. Semangat, bilang ngantuknya. Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan, Rizky. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu cek presensinya terlebih dahulu. Kalau namanya ibu panggil, ucapkan hadir bagi yang hadir ya. Adinda Wulandari, Andrianto, Hadir Bu. Agus Prilianda, Hadir Bu. Alia, Anissa, Devi, Hadir Bu. Dea, Elena. Posisi duduk ketika belajar. Posisikan duduknya seperti yang digambar. Ini posisi saat kalian tidak menulis, dan ini adalah posisi duduk saat kalian menulis. Jelas gambarnya terlihat? Jelas Bu. Nah, saya nanti kalian tidak mengalami kelainan tulang punggung ataupun mungkin sakit badan ini akan berlangsung seperti biasa 2 kali 30 menit, artinya dalam 1 jam ke depan kita akan belajar bersama di kelas ilmu kesehatan masyarakat. Lalu kita sudah bertemu di pertemuan pertamanya pada KD yang ini, yakni penyuluhan kesehatan masyarakat. Sekarang kita tinggal melanjutkan pertemuan yang kedua ini. Ada indikator pencapaian kompetensi kamu nih, membuat satuan acara penyuluhan. Jadi ini harus kamu capai. Ada yang kirim handout, sudah dibaca handoutnya? Sudah. Ibu juga kirim LKPD dan contoh SAP, sudah dipelajari? Sudah, Bu. Dipelajari ya. Kalau sudah dipelajari, berarti sudah siap untuk belajar? Siap. Kita mau review materi yang dikirim di WA-nya. Ada di situ di handout tentang menyusun perencanaan penyuluhan. Cara menyusunnya yakni dengan menentukan topik. Ditentukan terlebih dahulu topiknya. Kemudian sasaran. Apa tujuan kita melakukan penyuluhan? Kemudian siapa sasarannya? Harus ditentukan juga. Kemudian langkah ketiga, menyiapkan materi yang sesuai dengan topik, ya. Kemudian pilih metode. Bagaimana cara kita menyuluhnya? Gitu. Metode seperti apa? Apakah secara diskusi, ya kan? Apakah ada cara-cara yang lain? Gitu. Silahkan ini disesuaikan nantinya. Kemudian media yang digunakan, jenis media yang digunakan. Kemudian alat peraganya itu apa gitu. Kalau memang dibutuhkan alat peraga, berarti memang harus disediakan. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan penyuluhan itu juga disusun di dalam SAP-nya, ya kan? Yang ketiga, selanjutnya apa yang harus disiapkan? Nih, penilaian. Untuk apa kita lakukan penilaian? Supaya kita tahu kan, sudah ngerti gak sih sasaran kita tentang apa yang kita suluhkan, apa yang kita berikan gitu ya. Kita berikan penilaian.
berupa pertanyaan gitu. Kemudian tidak lanjut dari penyuluhan gitu. Ini dia foto sasaran waktu nih. Seperti yang kamu baca di handoutnya. Kira-kira manfaat dari kita membuat SAP hari ini apa? Nanti kalau sudah belajar cara membuat SAP, kemudian kamu turun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan, kamu sudah punya pedoman. Oh, ini loh yang bakalan saya kerjakan hari ini dalam kegiatan penyuluhan. Itu gunanya sih SAP. Nah, kalau sudah punya pedoman kerja, otomatis kegiatannya lebih terarah. Tujuan dari kalian harus belajar SAP bisa lebih mempersiapkan diri dalam penyuluhan, gitu ya. Model pembelajaran yang digunakan hari ini adalah project based learning, yakni di mana nanti hasil akhirnya kalian membuat sebuah produk, yaitu produknya berupa satuan acara penyuluhannya gitu. Paham untuk kegiatan hari ini? Perlu juga Ibu komunikasikan kepada kalian tentang teknik penilaian Ibu. Untuk hari ini, Ibu tetap mengambil 3 aspek dalam penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan kalian. Sejauh mana kalian memahami materi, kemudian yang kedua, keterampilan. Di sini 2 poin yang Ibu nilai. Yang pertama, mungkin menilai produk yang kalian hasilkan. Sebelum masuk ke inti, Ibu pengen melakukan pretest, silakan dijawab dia secara lisan. Ibu punya siapa yang bisa jawab, silahkan angkat tangan, sampaikan jawabannya. Paham? Apakah tahap pertama yang dilakukan pada kegiatan penyuluhan? Siapa yang bisa jawab? Egi, Bu. Ya, Egi, silakan Egi. Kita lanjut ya. Ibu punya sebuah hasil penelitian dari Chris Wandik pada tahun 2018. Ada 48 responden, yakni responden itu anak SD. Nah, ada kaitan nih PHBS dengan diarenya. Ini kira-kira kalau kamu diminta untuk membuat sebuah SAP, topik apa yang akan diangkat? Ya, Gus? Tentang PHBS, Bu. Apa itu PHBS? Punya penyuluhan tentang PHBS. Itu untuk anak SD yang cocok itu materinya apa? Pakai sabun. Ya. Memilih jajan sehat. Kebersihan kuku. Boleh nih, karena memang kan anak SD seperti itu tuh pas istirahat main-main, pegang sana pegang sini. Habis itu dia langsung ke kantin. Nah, 2 memilih jajanan yang sehat. Iya, karena memang anak SD itu suka sekali cenderung tertarik dengan jajanan yang warnanya mencolok. Kata Rohana tadi perawatan kuku. Tuh, memang sering ditemukan kalau anak SD itu jarang memperhatikan kukunya. Kita ada 3 pokok pembahasan dalam SAP-nya. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Baik, silahkan SAP. Buatlah SAP sesuai dengan pokok pembahasan yang 3 tadi. Kelompok 1 tentang cuci tangan pakai sabun. Kelompok 2 kebersihan kuku. Dan kelompok 3 memilih jajanan sehat. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 cuci tangan pakai sabun ya. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 ini jadwal. Ibu memberikan waktu selama 20 menit, cukup nggak? Kirim di WA, tinggal kamu ambil yang di WA formatnya, tinggal diisikan poin-poin yang perlu diisi. Oke, lanjutkan diskusinya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tak. Elena, kelompok berapa? Sudah, dari kirim. Kita masuk di fase yang kelima, yakni menguji hasil. Jadi, pada kegiatan ini ada salah satu perwakilan
kelompok yang mempresentasikan hasil dari SAP yang kalian buat. Satuan acara penyuluhan cuci tangan 6 langkah oleh kelompok 1. Pokok bahasannya cuci tangan 6 langkah. Sasarannya siswa kelas 4, 5, dan 6. Tempatnya di SDN 001 Rambasango. Hari Senin tanggal 16 November 2021. Waktunya 60 menit. Metodenya ceramah dan praktek. Untuk pertanyaan. Penyajiannya 45 menit. Yang pertama menjelaskan materi, yaitu definisi cuci tangan. Caranya kok, kalau bermateri kepada anak SD, sebaiknya lebih mudah dipahami dan lebih sederhana. Jadi pada saat kalian turun ke lapangan melakukan penyuluhan, itu jangan sampai materi yang kalian siapkan di SAP ini tidak bisa diterima sama anak karena mungkin bahasanya tinggi gitu maksud Ayu. Jadi sesuaikan materi dengan sasaran. Saya Hemani Rahayu dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang satuan acara penyuluhan. Pokok bahasan pada kali ini adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terus pokok pembahasannya adalah kebersihan kuku. Mengenai ini sasaran kami adalah siswa kelas 3 SD 003 Rambasango. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Kenapa terfokus pada kelas 3 saja? Menurut kami kelas 1 dan kelas 2 pemahamannya belum bisa menerima pemahaman dari kami tentang materi yang kami sampaikan. 4, 5, dan 6 itu banyak kegiatan yang tidak bisa diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang SAP. Topik pokok pembahasannya itu PHBS. Untuk pokok pembahasannya itu memilih jajanan. Ibu ada sedikit masukan untuk belum final mengumpulkan tugas ini ke ibu, cek lagi, ya, baca lagi sesuai dengan format yang ada di LKPD-nya. Nah, kita masuk ke sintak yang terakhir, fase ke-6, yakni evaluasi. Apa yang kalian rasakan gitu tadi pas waktu ini pelaksanaan kegiatan apa ya, Lena? Ini adalah mengetik, Bu. Kenapa kamu ngetik emangnya? Belum akhir. Belum akhir ya, masih butuh belajar ya. Ibu akan melakukan post test sebagai evaluasi sejauh mana kalian sudah memahami materi. Post testnya secara lisan. Bagi yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Apakah yang dilakukan oleh penyuluh pada tahap penutupan? Nah, ya. Memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Kesimpulan yang bisa kalian sampaikan itu coba. Kita pelajari dari ini, kita dapat mengenali masalah. Hesti itu udah paham loh ininya bikin SAP itu ternyata harus tahu dulu. Kita akan melakukan refleksi. Kira-kira dari materi yang kita bahas hari ini tentang SAP, ada yang bisa menyampaikan refleksinya? Apa itu, Sela? Pada siang hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat SAP. Bikinnya gitu ya, Sela? Nah, iya betul sekali, Sela. Nah, apa ada pertanyaan tentang SAP? Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Dengan model pembelajaran project based learning? Seru ya? Yang tadi dapat masukan, diperbaiki, kemudian kirimkan ke WA Ibu bentuk file Microsoft Word saja. Tapi untuk pertemuan hari ini selesai. Nah, untuk kontrak waktu pertemuan minggu depan, kita akan membuat media penyuluhan gitu ya. Disiapkan bahan maupun ininya nanti Ibu share di WA group lagi. Apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat suatu media dan media apa yang bakalan kita buat itu nanti secara asinkronus lewat WA group bakalan didiskusikan lagi. Paham? Sebelum diakhiri, Ibu minta Rifki lagi untuk memimpin doa. Silakan Rifki. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, pulang langsung ke rumah, jangan lagi singgah-singgah di
jalan.